Sebelum kita mulai menganimasi, pertama-tama yang harus kita cek adalah fungsi dari rigging benda atau props yang akan kita pergunakan. Tahapan pertama adalah di semua rigging itu biasanya controllernya itu agak mirip satu sama lain. Pasti ada yang paling bawah ini untuk menggerakkan semua. Lalu ada komponen-komponen yang lebih kecil lainnya yang mempunyai hierarki yang berbeda-beda yang bisa kita gerakkan. Aturan pertama biasanya adalah jangan menggunakan controller yang paling besar ini untuk di key atau untuk digerakkan kecuali terpaksa banget ya. Usahakan pakai controller yang di atas lainnya. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya kalau sewaktu-waktu animasi kita sudah kelar, lalu ada perubahan yang mengharuskan menggeser semua animasinya ke lokasi yang cocok, baru kita geser menggunakan controller yang paling besar ini ya. Nah, selanjutnya pada kasus bola ini seperti contohnya ya, kita harus tahu semua fungsinya. Dari fungsi yang ini, yang kontrol agak besarnya untuk menggerakkan bola, bisa juga untuk merotasi, yang bagian dalam juga bisa untuk merotasi, yang bagian agak kecil ini ternyata bisa untuk mengsquash atau mengstretchkan bolanya, yang kecil dalamnya juga bisa untuk merotasi, tapi tidak untuk translasi. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan juga, membagi tugas. Kira-kira kalau ada gerakan bola yang akan menggelinding, bagian mana yang kita pakai untuk translasi, bagian mana yang kita pakai untuk merotasi bolanya tersebut. Soalnya let's say kalau misalnya kita membuat suatu bouncing ball nanti ke depannya, kalau misalnya bagian dalam ini kita pakai untuk rotasi, bisa-bisa aja. Tapi kita harus pertimbangkan juga kalau misalnya kita untuk rotasi bola ini, lihat kan bagian squash and stretch-nya itu juga ikut berpindah. Jadi kedepannya kalau kita pakai ini untuk rotasi, kita agak susah untuk membuat squash and stretch-nya yang lebih terjaga gitu. Jadi ada baiknya mungkin rotasinya itu pakai yang dalam. Jadi bola rotasi pun squash and stretch-nya itu masih tetap bisa kita jaga dari atas atau ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi di awal-awal itu kita harus mengerti fungsi-fungsi riggingnya dan juga berpikir ke depan. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, kira-kira controller mana yang harus kita pakai.